simulasi yang paling mendekati dengan surat suara. Ya, next. Nah, ini dia. Jadi ini simulasi surat suara yang paling dekat dengan apa yang akan dihadapi oleh pemilih di Jakarta tanggal 27. Ya. Jadi kami memakai, terutama dalam survei tatap muka, spesimen surat suara yang dikeluarkan oleh KPUD Jakarta. Nah, tentu saja simulasi surat suara ini hanya dimungkinkan pada survei tatap mukanya, karena survei telepon kita tidak ketemu langsung sama respondennya. Oke? Jadi survei telepon kami menanyakan simulasi pasangan tanpa menyodorkan surat suara. Jadi Bapak sekalian bisa lihat di slide ini, ya. Pertama, untuk survei tatap muka. Survei tatap muka sampai tanggal 8 November itu Pramono Anung Rano Karno Sidul. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa ada kata sidulnya? Karena sudah didaftarkan ke pengadilan dan sudah diterima oleh KPUD. Jadi nama Rano Karno itu ada kata sidulnya. Ya. Jadi kita menyesuaikan dengan spesimen surat suara, termasuk bukan hanya namanya, nomor urutnya dan fotonya. Ya, fotonya. Jadi bisa dilihat di situ, misalnya Dharma Kun nomor urut 2, Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1, kemudian Pramono Rano Karno nomor urut 3. Nah, survei tatap muka itu selisih antara Pramono Dul dengan Ridwan Kamil Suswono itu dalam margin of error. Saya kembali mengingatkan survei tatap muka 1600, margin of errornya adalah 2,5%. Artinya selisih antara Pramono dengan Ridwan Kamil itu dalam rentang margin of error yaitu 2 kali 2,5, yaitu 5%. Kalau pengen signifikan, itu selisihnya harus di atas 5%. Selisih dalam survei tatap muka ini itu tidak kita temukan ya, selisih di atas 5%, tetapi dalam margin of error. Jadi meskipun Pramono dan Rano Karno unggul, tetapi keunggulannya tidak signifikan dalam survei tatap muka. Jadi kami tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Pramono dan karenanya dalam realitanya ya, itu bisa saja dibaca sebaliknya. Nah, ini konteksnya yang survei Jawa Tengah. Ya kan, kebetulan indikator dipertanyakan kenapa surveinya beda dengan SMRC. Ya. SMRC yang menempati peringkat yang di atas, sedikit di atas adalah Andika, sementara indikator Lutfi. Tetapi karena perbedaan SMRC dan indikator dalam margin of error, itu kemungkinan bertukar posisi itu secara statistik mungkin saja, karena tidak signifikan secara statistik. Demikian juga dengan ini. Jadi kita nggak bisa mengatakan Pramono unggul dibanding Ridwan Kamil atau sebaliknya. Nah, kemudian kita punya data survei telepon yang dilakukan lebih mutakhir, tanggal 15 sampai tanggal 21 November. Hasilnya secara statistik sama dengan temuan survei tatap muka, yaitu tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Pramono atau Ridwan Kamil unggul dibanding yang lain. Tidak ada. Karena selisih keduanya itu lagi-lagi dalam margin of error. Ingat, survei telepon margin of errornya 2,9% plus minus. Jadi kalau pengen aman, harusnya 2 kali 2,9%, yaitu sekitar berapa itu? 5,8%. Ini selisihnya hanya 1,6% dalam survei telepon. Nah, jadi secara absolut kami memang menemukan indikasi selisih antara Pramono Sidul versus Ridwan Kamil Suswono di survei telepon lebih menipis dibanding survei tatap muka. Iya, tetapi secara statistik selisih itu sama-sama tidak signifikan seperti yang kami temukan dalam survei tatap muka. Yang signifikan kami temukan, jadi bukti yang meyakinkan yang kami temukan
baik survei tatap muka maupun survei telepon, adalah suara atau dukungan buat Dharma Kun, Dharma Pongrekun, dan Kun Wardana Abioto. Nah, itu signifikan. Kami dengan sangat percaya diri mengatakan ya, bahwa Dharma Kun berada di peringkat ketiga, dan kalau terjadi putaran kedua, Dharma Kun tidak lolos ke putaran kedua. Nah, mungkin teman-teman wartawan merasa nggak perlu kesimpulan saya yang terakhir ini, tetapi buktinya secara statistik sangat kuat dan meyakinkan. Mas Jayadi tertawa. Memang betul, yang pertama tadi kita nggak bisa mengklik. Nah, yang menarik untuk tatap muka maupun telepon yang tidak tahu tidak jawab kisarannya mirip sekitar 12%. Dan jangan lupa selisih antara Pramono versus Ridwan Kamil ya, itu selisihnya lebih tipis ketimbang jumlah tidak tahu tidak jawab. Ya, artinya apakah nanti terjadi satu putaran atau tidak, itu sangat tergantung perilaku pemilih swing voters. Mereka mau kemana di masa 7 hari tersisa? Apakah ke Pramono, ataukah ke Ridwan Kamil, ataukah ke Dharma Kun, ataukah terbagi secara proporsional? Itu terra incognita, wallahu a'lam, saya tidak tahu, gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi intinya dari data ini memang sampai tanggal 21 November Pramono maupun Ridwan Kamil belum aman secara statistik untuk unggul satu sama lain, apalagi untuk menang satu putaran. Nah, gitu ya. Untuk menang satu putaran 50% plus 1. Kata Mas Jayadi mungkin, Mas Burhan ngomongnya hati-hati banget. Iya, karena kalau salah nanti indikator yang disalahin ya. Jadi kita harus hati-hati ngikutin pedoman statistik saja. Next.